warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Tepers, jumpa lagi di podcast Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Wulan Maharani. Dalam episode kali ini saya akan membawakan tema tentang senada pendidikan. Dalam senada pendidikan, kita akan membahas tentang seputar dunia pendidikan yang terus mengalun seperti alunan nada yang bergerak. Harapannya dengan program ini kita dapat mengubah stigma dunia pendidikan yang terkesan kaku bisa menjadi lebih rileks dan mengalun seperti alunan nada yang indah dalam kemasan podcast. Tentu saja kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh tamu spesial yaitu dari alumni jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Selamat pagi Kak Akila. Pagi. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan berkenalan dulu ya kepada Tepers. Boleh disebutkan namanya, usia, tahun lulus, dan asal kotanya. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Akila, asal Tuban, umur 23 tahun ya. Alumni TP itu angkatan 2018. Oke, terima kasih Akila. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyampaikan tema podcast kita kali ini, yaitu tentang seputar magang di BKD. Kira-kira kerjanya ngapain aja sih? Oke, langsung saja ya, kita mulai ke pertanyaan pertama. Boleh dijelaskan nggak sih, apa secara singkat BKD itu kira-kira lembaganya seperti apa? Kali aja teman-teman Tepers belum ada yang tahu. Oke, Iya. terima kasih Mbak Salsa. Iya. BKD sendiri itu adalah Badan Kepegawaian Daerah, di mana yaitu instansi atau lembaga yang mengelola sumber daya manusia, khususnya kalau saya kan di BKD Jatim ya, jadi mengelola sumber daya ASN di seluruh Jawa Timur. Oke. BKD ini lokasinya di mana sih kalau yang di Jatimnya sendiri itu? BKD Jatim sendiri terletak di Jalan Siwalan-Kerto. BKD sendiri terletak di Jalan Jemur Andayani nomor 1 di daerah Siwalan-Kerto, dekat Waru. Iya. Kak Akila ini kan asalnya dari Tuban. Otomatis lokasinya jauh dong dari BKD Jatim. Nah, kira-kira PP ataukah ngekos di mana gitu, boleh dijelaskan? Untuk saat ini saya kos di Mulyosari dekat ITS. Ya lumayan jauh lah, perjalanan 45 menitan. 45 menit ya? Oke. Pakai motor atau mobil? Naik motor. Naik motor ya? Oh, belum bisa naik mobil. Belajar ya Kak habis ini ya? Beli mobilnya dulu. Oh, beli mobil. Oke. Langsung saja. Awal mula bisa magang di BKD ini kira-kira gimana sih Kak? Tahun lalu ya, tahun 2022 di bulan Februari itu sama dosen pembimbing Mem Irena itu saya ditawari, Akila mau nggak magang di BKD Jatim gitu. Terus akhirnya daripada waktu itu kesibukan saya cuma nulis skripsi ya, daripada hanya nulis skripsi, akhirnya ya disambil lah sama magang, itu nambah pengalaman, tambah relasi juga. Akhirnya ya ikut itu. Jadi kalau kesibukannya waktu itu nulis skripsi berarti semester 8 ya? Iya, semester 8. Awalnya dari Mem Irena. Iya, betul. Kira-kira bisa nggak sih bagi waktu antara magang di BKD sama ngerjain skripsi itu? Gimana kira-kira? Alhamdulillah bisa teratasi dan lulus tepat waktu. Alhamdulillah. Jadi kalau ada waktu luang di kantor, saya usahakan untuk nulis dikit-dikit skripsi gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa termanage dengan baik ya. Nah, kalau boleh tahu magang di BKD itu di divisi apa? Saya itu di divisi atau di bidang P3Dasi, di mana di bidang itu tugasnya adalah merencanakan seleksi dan mengolah data sistem informasi ASN di Jawa Timur. Tapi saya sendiri lebih ke memiliki tugas dan fungsi yaitu sebagai perancang grafis. Oh, lebih ke perancang grafis ya? Iya, tapi ditempatkan di P3Dasi tadi. P3Dasi, oke. Modal awal yang harus dimiliki sebelum bisa magang di BKD itu apa saja sih? Apakah kita harus pinter desain atau pintar editing animasi ataupun bagaimana gitu? Kira-kira Mbak Akila ini tadi modal awalnya seperti apa? Oh, modal awal, oke. Karena waktu itu yang diminta sama BKD Jatim yaitu
kompetensi yang bisa editing, videografi, grafis, animasi, dan lain-lain. Ya Seliner. seliner dengan itulah. Jadi akhirnya mau tidak mau ya itu belajar itu dulu ya, Belajar. karena yang diminta juga posisi yang editing gitu. Iya. Jadi otomatis Kak Akila ini belajar tentang editing video, grafis, dan animasi ya untuk sebagai modal awal. Iya. Nah, Jadi magang sekaligus belajar. Oh, ini cocok nih buat teman-teman dijadikan motivasi buat yang pengen magang di BKD. Nah, untuk pendaftaran magang sendiri nih, apakah perlu melampirkan portofolio atau karya-karya yang sebelumnya Kak Akila punya? Iya, dulu kan magang ini lewat Mem Irena ya. Iya ya. Gitu. Saya juga diminta itu portofolio, CV. Jadi dan alhamdulillah karena ada pengalaman dari PLP juga magang di Dinas Pendidikan Tuban, akhirnya bisa penuh lah portofolio itu. Itu yang diidam-idamkan mahasiswa sekarang ya teman-teman ya. Banyak portofolio jadi lebih mudah untuk apply pekerjaan ataupun magang gitu ya. Jadi sebelumnya Kak Akila punya portofolio yang banyak dan bantuan Mem Irena juga. Jadi kompetensi yang dimiliki juga mumpuni atau linear dengan yang dibutuhkan dari BKD-nya sendiri. Jadi enak gitu ya, langsung gitu. Tapi tetap aja ya butuh proses ya. Iya, betul. Oke. Nah, untuk menunjang kinerja di BKD sendiri, kira-kira perlu dilaksanakan pelatihan sebelum magangnya ataukah secara otodidak? Boleh dijelaskan ke teman-teman? Oke, jadi karena sebelum magang itu kan di TP sendiri ada mata kuliah pengembangan media, mulai dari video, audio, foto, fotografi juga ada. Perancang grafis, desain grafis juga ada. Nah, dari mata kuliah itu belajarlah sungguh-sungguh. Nah, waktu dipraktekkan di lapangan itu bisa. Gitu. Atau misalkan kan sekarang banyak ya sumber belajar itu, tidak harus dari dosen atau guru atau orang-orang. Betul sekali. Dari sosial media ya. Dari sosial media bisa. Sekarang banyak tips and trick gitu ya. Terus di YouTube juga banyak tutorialnya. Betul sekali. Itu bisa dibikin dijadikan sumber belajar. Berarti sebelumnya itu sudah punya kompetensi karena mata kuliah yang ada di teknologi pendidikan ini selinear dengan apa yang diminta di BKD. Betul. Dan Kak Akila juga otodidak belajar dari sosial media YouTube gitu ya kayak. Kira-kira menemukan kesulitan nggak sih sewaktu belajar otodidak tadi? Sering itu. udah aja ya. Bisa. Oh iya. Itu sering sih seperti itu. Saya pribadi juga pernah mengalami kalau dapat tugas dari dosen, habis itu kan saya otomatis cari dari YouTube gitu ya. Nah itu juga sering kali gagal, tapi ya mau gimana lagi, coba lagi ya. Cari tutorial yang lain. Begitu kan. Nah, oke, selanjutnya kegiatan yang dilakukan ketika magang di BKD itu kira-kira apa aja Kak? Kegiatan ya, selain dari mengelola media sosialnya BKD, media sosial ya itu juga sering kali diajak untuk mendokumentasi kegiatan di BKD. Jadi kayak penyerahan SK, terus ada sumpah janji PNS, habis itu ada rapat koordinasi dan lain-lain. Itu sering meliput seperti itu, bikin after movie lah atau dokumentasi. Iya, intinya publikasi, dokumentasi ya betul. Di sosial media. Yang magang itu Kak Akila. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih tips and trick buat memotivasi teman-teman tapers supaya bisa memiliki motivasi magang di BKD atau lolos di BKD ini? Kira-kira apa tuh? Sebenarnya tipsnya nggak harus di BKD juga, di semua instansi ya. Gitu. Kalau dari aku, jangan takut belajar hal yang baru. Nah, dari situ kita akan tahu kemampuan kita sampai mana. Gitu. Iya.